Sometimes it's hard to understand the concept of censorship when we have so many options for news. There are hundreds of TV stations, newspapers, and radio shows. But the truth is that almost every avenue from which we get our information in the mainstream media is controlled by only 6 corporations that have one specific interest: profit. So who are the big 6 corporations that control nearly everything you see, hear, and read? First, there's Comcast, formerly owned by GE, which controls MSNBC, NBC, and Telemundo. And there's Disney, which owns ABC, the History Channel, and and ESPN. Next, Viacom, the parent company of MTV, Paramount, and BET. And CBS, with all its affiliates. And there's News Corp, which owns Fox News, the New York Post, and the Wall Street Journal. And finally, Time Warner, the parent company of CNN, Time, and People magazine, as well as Warner Brothers. So what impact does it have when an agency that's supposed to serve as a watchdog for the powerful becomes a lapdog for the powerful? Dunia tak seperti apa yang diajarkan di sekolah dan tak seperti yang diberitakan media. Hampir semua orang berpikir bahwa Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang adalah negara-negara kaya. Mari kita lihat fakta sebenarnya tentang kondisi keuangan negara-negara maju itu. Silakan ambil data di nationaldebtclocks.org, pilih negaranya satu-satu, ambil angkanya satu-satu, masukkan ke dalam Excel, dan jadilah tabel seperti ini. Tabel seperti ini tak ada di internet. Anda harus membuatnya sendiri. Anda lihat, negara yang utangnya paling banyak di dunia adalah si adik kuasa Amerika. Disusul si macan Asia Jepang dan negara-negara maju lainnya. Prancis, Jerman, Inggris. Utang Indonesia kira-kira 1/5 utang Prancis dan Jerman. Rusia dan Malaysia utangnya relatif sedikit. Coba Anda pelajari bagaimana utang Amerika terjadi. Anda lihat, grafik utang mulai bergerak signifikan sejak pemerintahan Nixon 1969-1974. Nixon adalah presiden skandal yang terkenal dengan kasus Watergate. Dan ke-6 misi pendaratan di bulan, semuanya dilakukan di era Nixon ini. Setelah Nixon, misi NASA ke bulan dihentikan. Tak ada satupun presiden mau ambil risiko kalau kebohongan-kebohongan yang makin ketahuan. Tabel warna merah adalah utang era presiden dari Partai Republik, seperti Reagan, Bush Senior, dan Bush Junior. Tabel warna biru adalah utang era presiden dari Partai Demokrat, Jimmy Carter, Bill Clinton, dan Obama. Semua presiden adalah bagian dari elit yang sama. Mungkin sulit membayangkan uang dalam bentuk miliar dolar, gak ketangkep nilainya berapa. Oke, kita sederhanakan. Kita konversikan dalam bentuk rupiah, dibagi jumlah penduduk masing-masing, supaya lebih mudah dipahami. Jadinya seperti ini. Utang per penduduk yang paling banyak di dunia adalah Jepang. Tiap warga Jepang utangnya 940 juta rupiah per orang, disusul oleh Amerika, utangnya hampir 800 juta rupiah per orang. Pertanyaannya, utang kepada siapa? Siapa yang lebih adik kuasa dari negara adik kuasa? Yang mengagetkan adalah Singapura. Sebenarnya jumlah utangnya lebih kecil dari Indonesia, tapi karena penduduknya cuma satu kota, jatuhnya satu warga Singapura utang 700 juta rupiah per orang. Kapan bayarnya? Indonesia utangnya 22 juta rupiah per orang. Tiap penduduk Indonesia, dari yang kaya sampai yang miskin, yang tinggal di rumah gedung sampai yang tinggal di kolong jembatan, dari bayi hingga kakek nenek, semuanya berutang rata-rata 22 juta rupiah per orang. Atau, kalau di rumah Anda ada 5 orang, kira-kira keluarga Anda berutang 100 juta rupiah per orang. Padahal Anda tak pernah merasa punya utang, dan tak pernah merasa menggunakan uang 100 juta rupiah per keluarga. Mungkin ada ekonom yang mendebat, gak bisa gitu dong, kan pendapatan rata-rata penduduk tiap negara beda. Tabel ini misleading. Oke, kita bandingkan utang dengan pendapatan rata-rata per penduduk, atau istilah ekonominya utang dibanding GDP per kapita. Anda lihat, warga Jepang utangnya 217% pendapatan per tahun, bukan per bulan. Amerika 106,3%. Singapura utangnya 78% dari pendapatan tiap orang per tahun. Indonesia utangnya 46,7% pendapatan tiap penduduk per tahun. Analoginya begini, jika Anda gajinya 10 juta rupiah per bulan, setahun 120 juta rupiah, kira-kira utang Anda 55 juta rupiah. Kalau Anda kepala keluarga yang isinya 5 orang, berarti Anda menanggung utang 275 juta rupiah per keluarga. Ini hanya sekedar analogi untuk membayangkan berat atau tidak jumlah utang tersebut bagi masing-masing penduduk sesuai dengan pendapatan masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan, saya kan nggak pernah bayar utang negara, yang bayarkan pemerintah. Betul? Salah besar. Andalah yang bayar utang-utang tersebut lewat pajak. Coba lihat, berapa target pajak APBN 2017? 1.489 triliun rupiah. Mungkin sulit untuk membayangkan jumlah uang sebanyak itu.
Oke, kita bagi lagi dengan jumlah penduduk 260 juta orang. Satu orang yang tinggal di rumah mewah maupun gelandangan di kolong jembatan, dari bayi hingga kakek nenek, menanggung beban pajak 5,7 juta rupiah per orang tiap tahun. Anda dapat gaji, bayar pajak PPh. Beli barang, bayar PPN. Jual beli tanah Anda sendiri, kena pajak lagi, baik pembeli maupun penjual. Silakan Anda kerja, silakan Anda tak peduli soal kezaliman elit global. Silakan Anda pentingkan cari duit buat diri sendiri. Begitu dapat duit, uang Anda dipotong untuk membayar utang pada para bankir elit yang kaya raya. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. Inilah perbudakan gaya baru, neokolim, neokolonialisme dan imperialisme. Perbudakan global, Anda jadi budak para elit tanpa Anda menyadarinya. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Sampai kapan Anda dibebani utang terus? Tak akan ada habisnya. Sebab polanya memang gali lubang tutup lubang. Bayar sebagian kecil utang lama dengan mengambil utang baru. Anda lihat, bahkan Direktorat Jenderal Pajak pun mengatakan bahwa APBN kita gali lubang tutup lubang. Mengapa bisa demikian? Masa semua orang di dunia ini segitu bodohnya hingga bisa dibohongi begitu mudahnya? If you borrow the very first dollar into existence, and that's the only dollar that exists on the planet, but you promise to pay it back plus another dollar's worth of interest, where do you get the second dollar to pay the interest? Jumlah utang selalu lebih banyak dari jumlah uang yang diedarkan. Bagaimana bisa terjadi? Mari kita perhatikan tayangan pendek ini dengan seksama, menjelaskan bagaimana para bankster menciptakan sistem agar seluruh umat manusia di dunia berutang pada mereka dalam jumlah yang tak akan mampu Anda bayar. The answer is that you have to borrow that one into existence and promise to pay it back with interest as well. Sistem keuangan dunia membuat tiap negara harus gali lubang tutup lubang dengan para banksters. So now there are $2 in existence, but you owe 4, and so on and so on. Jumlah utang selalu lebih banyak dari jumlah uang yang beredar. Artinya, Anda berutang dalam jumlah yang tak akan mampu Anda bayar sampai kapanpun. The result is there's never enough currency to pay the debt. There is always more debt in the system than there is currency in existence to pay the debt. Jumlah utang Amerika 19 triliun dolar, 13 kali lebih banyak dari jumlah dolar yang diedarkan 1,4 triliun dolar. Sampai kapanpun utang tak akan bisa dibayar oleh bangsa Amerika. Jumlah utang Indonesia menurut countrymatters.info jumlahnya 430 miliar dolar, sekitar 5.700 triliun rupiah. Jumlah uang yang beredar 586 triliun rupiah. Utang Indonesia hampir 10 kali lebih banyak dari jumlah rupiah yang diedarkan. Utang yang tak akan pernah bisa Anda bayar sampai kapanpun. Therefore, the whole system is impossible. It is finite. It will come to an end one day. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan ekonom. Kan banyak profesor doktor ekonom yang pintar-pintar. Sama juga dengan soal flat earth. Kan banyak profesor doktor saintis yang pintar-pintar. Masa mereka salah semua? Ini bukan soal salah atau benar. Bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal sistem yang diterapkan oleh segelintir elit untuk menguntungkan mereka dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Justru, jika Anda seorang akademisi, Anda harus nurut sistem yang dibuat oleh mereka. Jika Anda membangkang seperti flat earth, sudah pasti Anda tak dapat ijazah.